terkait Bang Insan kan kemarin bahas soalnya ada orang-orang yang curiga mungkin yang menekankan untuk mengambil keputusan bahwa memasukkan gugatan cerai, akhirnya menggugat Insano ke Pengadilan Agama Medan. Ya, kalau gugatan cerai yang udah disampaikan oleh Mawa ya, tandanya kan itu adalah keputusan yang dia ambil, kan langkah yang dia ambil adalah sudah dipikirkan matang-matang harusnya kan, seperti itu. Biarkan aja ini berjalan, tetapi ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya keputusan itu. Sebenarnya kita pahamin bahwa memang Mas Insano ini ingin sekali untuk mempertahankan kan. Nah, tapi dalam hal ini dengan keadaan dan banyak hal-hal yang mungkin juga memacu atau sebagai mendorong untuk agar bisa melakukan tindakan itu. Ya kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insano kan. Ya kita bisa lihat nih beberapa, ada FRS ya. Itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insano pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Pertama itu. Yang kedua, dia menginginkan pisah, sedangkan semua keluarga, bahkan keluarganya dia pun ya nggak bisa sama. Ya, keadaannya nggak bisa sama. Jadi semua orang tuh punya masalah di dalam keluarga itu masing-masing tuh berbeda. Kita nggak bisa pukul rata ya. Ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali, karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insano sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh. Yang kita lihat nih dari beberapa dia melakukan podcast, dia diundang dimanapun dia diundang, itu dia padahal berhijab, tetapi isinya itu membuat orang ataupun berdua ini menjadi pisah. Itu orang yang nggak patut dicontoh, karena keadaannya keluarganya dia itu tidak bisa disamakan dengan keluarganya Mas Insano. Itu nggak bisa. Jadi jangan dipukul rata, jangan dicerminkan bahwa apa yang ada di keluarganya dia disamakan dengan Mas Insano ya. Jadi ini digarisbawahi, jangan orang asal bicara, asal memberikan statement dan mempengaruhi orang supaya Mawa itu bisa pisah sama Mas Insano. Kalau Allah belum bisa memisahkan dua orang ini, siapa yang memisahi? Nggak akan bisa dipisahkan, termasuk kamu FRS ya. Jadi hati-hati kita bicara, jangan seperti itu. Kita lihat aja tuh dari kemarin, isinya itu di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insano pertama itu udah proses hukum, itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat. Nggak semua orang Indonesia lihat ini, nggak patut dicontoh ya, nggak patut dicontoh. Orang keluarganya masing-masing, biarkan aja mereka selesaikan keluarganya. Nggak perlulah cari panggung untuk bisa, oh nih biarkan aja, biar kasih
efek jerak. Emang keluarga kamu sama keluarganya Mas Insanul? Nggak sama. Ya ingat itu FRS ya. Selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jerak. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Seperti itu. Tapi menurut abang, semisal nih nanti masih mungkin dugaan mempengaruhi Mawa terus, ada langkah apa lagi sih bang mungkin barang Insanul nanti? Ya sekarang kalau kita lihat ya, yang banyak mempengaruhi itu kan orang-orang yang menekan dan mempunyai public figure yang bisa mengepres bagaimana caranya Mas Insanul ini bisa. Itu poinnya. Kalau kita lihat ya, kita kan lihat di media sosial, orang-orang pada podcast mana yang pada pengen orang punya masalah yang lebih dari Mas Insanul itu banyak. Tetapi ingat, nggak perlu dia menjerumuskan atau menjorokkan orang agar supaya pisah. Biarkan aja natural. Kalau memang waktunya pisah ya memang qadar Allahnya pisah. Jangan dipaksa-paksa, udah biarin aja. Masih ada laki-laki lain yang lebih baik. Itu kan menurut keluarga ataupun menurut masalah pribadi kamu, ya. Jadi jangan samakan pribadinya Mas Insanul dengan Mawa, ya. Nggak bisa disamakan. Itu poinnya. Baiknya mungkin nanti ada langkah hukum atau gimana mungkin yang akan dilakukan Mas Tommy gitu. Ya kita masih ngelihat nih beberapa podcast dia tampil Masih tuh mantau, gitu. isinya tuh FRS ini kita kan pantau terus nih dari mulai pertama awal kita capture video dan lain-lain. Mas Insanul melihat nih, ya melihat ya Mas ya, kan kita melihat nih ini isinya itu membuat keruh, sedangkan orang yang benar, apalagi itu public figure, itu nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Itu biarkan aja, ini natural, nggak perlu tuh diumbar-umbarkan. Oh ini nggak ada tuh, ini biarkan aja nanti dapat lagi yang lebih baik. Terus biarkan aja tuh dihukum, biarkan aja natural. Kenapa mesti menjerumuskan atau memberikan statement di media sosial seperti itu? Nggak ada gunanya seperti itu, karena rumah tangga orang itu beda-beda masalahnya, jadi jangan dipukul rata dan dibikin sama ya. Ini saya garis bawain lagi. Tapi kalau saat ini Insanul mungkin udah bertemu Mawa kan? Tadi kan kemarin dalam wawancara akan bertemu Mawa katanya. Ada rencana. Saat ini belum. Mungkin ada kendala atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya yaitu karena terhasut sama orang-orang kayak FRS ini, kayak E dan yang lain-lain sebenarnya. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu nih orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Ya, kan apalagi ini orang-orang yang biasanya sudah isi juga di kajian gitu. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Ya kan ada pun sebenarnya bukti yang bisa kita tunjukkan tapi sifatnya tertutup. Berarti kamu masih berharap untuk bisa duduk bareng ya dengan Mawa gitu, selain bisa menyampingkan semuanya akan lebih baik menurut saya apabila bisa diselesaikan secara dewasa dan tertutup. Kayaknya di sini saya bingung ya kan, kayak ini FRS ini umurnya udah jauh lebih tua, udah hampir 40 tahun, ya kan. Kemudian kan banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya pahlawan kesiangan, ya, seolah-olah baik, padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba seperti itu. Kalau mengerti agama di sini, ayo kita duduk. Dibilang kan saya tidak mengerti agama, di sini saya bilang saya fakir ilmu, iya benar, mungkin ya saya fakir ilmu. Justru jika anda ini semua yang coba menghasut itu lebih mengerti, harusnya paham gitu, bahwasanya di sini utamakan tabayun, ketemuan, ayo, nggak apa-apa, kita ketemu, kita tunjukkan gitu kan, kita duduk, kita ceritakan duduk perkaranya itu seperti apa, jadi nggak menjudge dari salah satu pihak saja. Selain dugaan FRS, ada lagi gak sih yang bikin kamu kesal gitu? Siapa sih yang katanya mempengaruhi orang-orang luar itu?
Kalau itu dari Bang Tommy kali ya. Ada gak Bang Rono? Ya ada beberapa orang ya yang kita lihat juga ya yang di belakangnya Mawa. Tentunya kita juga nggak bisa menutup juga karena memang hasil akhir juga di Mawa kan untuk bisa menggugat perceraian ini kan. Tapi Mas Insanul sampai detik ini pun masih melihatnya seperti memang ada beberapa orang-orang dekatnya yang mendorong agar supaya dilakukan itu. Tapi biarin aja mereka yang tanggung dosanya kan, karena memang jelas kan orang lain kalau memang itu dari murni dari maunya, tentunya Mas Insanul sampai detik ini merasa bahwa ingin sama-sama duduk, dan memang komunikasi yang baik itu dengan Mawa pun Mas Insanul udah melakukan satu tindakan-tindakan yang sudah Mas Insanul juga lakukan. Jadi saya rasa memang yang namanya nirana rumah tangga tuh beda-beda, orang punya masalah kasus ya kan, jangan dicampurin, jangan ikut masuk ke dalam ranah itu. Ya, Kita jangan jauh-jauh masuknya gitu loh. Jangan kayak Israel adu domba ya. Iya, jangan kayak Berarti Israel pertama adu adu domba domba nih ya? bikin masalah, terakhir-akhirnya apa? Terakhir-akhirnya jadi areng, jadi debu. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya pasti ribut. Dan orang yang di belakangnya dan orang yang dorong-dorong itu pasti ketawa-tawa kan. Sedangkan nih bukan permainan. Ayolah duduk, biarkan aja mereka selesaikan sendiri. Jangan didorong-dorong, jangan dibuat framing ke media sosial. Udah, kamu cari aja, mungkin kamu dapat yang lebih baik. Emang kamu lebih baik? Emangnya kamu suamimu juga lebih baik? Ya kan, semua itu kan juga harus jelas lah. Kalau ngomong tuh dipikirin dulu gitu loh. Kan ini kan rumah tangga, udah biarin aja. Kalau ngasih pendapat boleh, tapi kalau menyuruh orang memberikan statement sudah masuk ke dalam ranah privasi seseorang, itu udah namanya menyangkut harga diri orang. Ikut campur terlalu dalam. Terlalu dalam, masuk ke dalam ranah pribadi. Itu orang yang disertai oleh setan gitu loh. Tapi soal Bang perintah Isan sendiri